sudah siap, sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Sederhana, mengampuni lagi. Mengampuni. Saya cuma bilang mereka dua, asal mau saling mengampuni. Walaupun itu sulit, itu nggak bisa semuanya. Tapi Tuhan kerjakan luar biasa. Nah, sampai sore tadi, baru 2 hari. Dia bilang, sekarang kami jadi anak remaja lagi. Beranak sudah 4. Kami jadi anak remaja lagi. Karena kami nggak pernah merasakan 18 tahun mereka sudah menikah. Seperti itu. Satu kata aja, mengampuni. Nah, Ayub dipulihkan. Kembali ya ke ayat yang ke-10. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Doanya apa? Doanya Ayub mengampuni mereka. Ayat 7 saya baca. Setelah Yahweh mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Yahweh kepada Elifas orang Teman itu, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakar untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Ini permintaan yang gak main-main. Kenapa sampai Bapa di surga menyatakan hanya doanya Ayub? Karena ini yang bersalah. Mereka bertiga menuduh Ayub, mereka bertiga mengejek Ayub, menjatuhkan Ayub. Ya, Bapa di surga menyatakan hanya permintaannya yang Yahweh bisa dengar. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap engkau, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Yahweh kepada mereka, dan Yahweh menerima permintaan Ayub. Apa permintaannya? Ayub berdoa, Yahweh ampuni mereka. Dan dengan sendirinya, renungkan, Ayub boleh ngomong sampai berbusa, Yahweh ampuni mereka. Kalau Ayubnya nggak mengampuni, Yahweh dengar nggak? Nggak akan dengar. Jadi di sini kita ada kerjasama yang luar biasa. Jaga hati kita dalam segala hal. Iri hati itu dosa yang lebih jahat daripada apapun juga. Karena orang iri hati itu bisa membunuh orang, saudara, dengan kata-katanya. Betul? Iri hati itu. Maka itu jaga hidup kita supaya kita tidak salah di hadapan Bapa di surga. Kita lihat 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal yang ke-11. Kita akan menemukan bagaimana kebenaran itu memerdekakan. 2 Korintus pasal yang ke-11. Apa yang kita mau lihat di kisah ini? Bagaimana seringkali orang mendaftarkan kekayaannya, mendaftarkan pengalamannya, gelarnya, semuanya itu. Tapi lihat yang Paulus daftarkan. Bukan kekayaannya, bukan gelarnya, bukan semua tanda jasanya, bukan semua kehebatannya. Ini yang dia daftarkan. Mulai ayat yang ke-23. 2 Korintus 11 ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara. Kalau saudara baca ini, dia bangga atau nyesel ngomong seperti ini? Dia bangga. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Kalau kurang 40, 39 masih lumayan. Ini kurang 1. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara palsu. Aku berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur.
aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan teruskan apa? Jadi masih ada lagi nggak? Masih. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Kalau saudara baca daftar penderitaan Paulus ini, kira-kira kita sudah berapa persennya? Ayo coba jawab. Kita sudah berapa persennya kira-kira? Nah, berapa? Belum apa-apanya. Nah, apakah Paulus berdosa? Nah, apakah Paulus berdosa? Tidak. Apakah Tuhan tidak sayang Paulus? Enggak. Apakah Bapak di surga meninggalkan dia? Nah, kalau semuanya tidak, mengapa ini terjadi? Jawabannya, kita belajar. Betul nggak? Supaya kita bisa belajar. Maka itu bersyukur kepada Bapa di surga kalau Dia izinkan hal-hal yang di luar jangkauan pengertian akal kita. Tetaplah diam, tunggu, tetap jangan goyah, berdiri teguh. Pasti kompensasi itu akan Dia kerjakan atas hidup kita. Pasti. Karena itu Dia yang sangat mengasihi kita semua. Maka dalam hal ini saudara, yang paling sederhana untuk kita lakukan, ya kalau istilah dalam hidup sehari-hari adalah menyamakan persepsi. Tahu kata itu ya? Menyamakan cara pandang antara siapa dengan siapa? Kita dengan Tuhan sendiri. Ayo kita samakan persepsi. Selama kita hidup sebagai orang percaya dan masih menggunakan cara pandang manusia, maka kita nggak akan pernah sama dengan pikiran Tuhan. Gunakan itu. Pasti. Nah, kalau persepsi kita sudah mulai sama dengan Bapa di surga, maka kita akan gampang melihat jauh ke depan. Itu nggak akan sulit. Walaupun belum jelas, nggak akan sulit. Karena apa? Karena Dia tetap ada di situ. Berapa hari yang waktu terakhir ini, waktu saya bolak-balik ke Surabaya, Tuhan ingatkan saya untuk ngajak satu keluarga memberi kesaksian. Saudara, keluarga ini keluarga yang cukup baik di dalam Tuhan. Suaminya saya kenal dari opa-omanya itu pelayan Tuhan, sampai omnya juga itu salah satu tokoh dari Youth with the Mission. Nah, tiba-tiba si anak ini, si suami ini dengan dua anak itu bisa kena guna-guna. Dia meninggalkan Yesus, dia pindah ke agama lain gara-gara satu perempuan itu. Nah, suatu hari saya ketemu dia di bandara. Saya nggak tahu keadaan itu. Tiba-tiba Roh Kudus gerakan, kamu peluk dia dan ngomong satu kata, kembali pada Tuhan. Nah, waktu dia dengar kata itu, dia terkejut. Kok dia sudah tahu masalah saya? Masalah apa? Saya hitung-hitung sudah 6 tahun nggak ketemu dia. Waktu dia cerita saya kaget. Saya sudah cerai, walaupun belum vonis tapi sudah masuk pengadilan. Saya sudah bukan Kristen lagi. Hah? Terus? Waduh, saya kaget betul. Tapi karena arah kami beda, saya minta nomor telepon dia. Saudara, berapa waktu kemudian saya balik ke Surabaya. Pagi itu Roh Kudus gerakkan saya untuk ke rumah. Istrinya itu bendahara gereja yang cukup besar di Surabaya. Aktif full time di gereja. Nah, jadi istrinya itu yang gugat cerai. Bahkan semua penatua di gereja itu setuju. Ya karena masalah sudah segila itu. Lebih gila lagi, perempuan itu sudah dibawa pulang ke rumah lagi, dikenalkan kepada anak-anak. Nah, pas hari itu saya datang, saya nggak pernah kenal istrinya. Pas saya datang, saya kaget.